Halo Adriakta, pada video kali ini kita akan membahas latihan soal. Kita akan latihan soal untuk T4 keuangan publik, yaitu materi eksternalitas. Nih, ini contoh soal pertama yang akan kita bahas. Aku ambil dari TES 18-19 ya. 32 semester 3 nih. Punya kakak brigadir. Oke, soalnya kayak gini nih. Disuruh melengkapi tabel ya. Jadi tabelnya eksternalitas ada di kolomnya, ada eksternalitas yang positif atau yang negatif gitu kan. Nah, di row-nya nih ada eksternalitas produksi, ada eksternalitas konsumsi. Kita coba isi. Kalau di buku ini ya, di Gruber, yang pertama urutannya secara urutan yang pertama dibahas itu si negatif production externalities. Eksternalitas negatif produksi gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin kita baik-baiknya kenalan dulu sama istilah-istilahnya. PMB itu adalah nih, private marginal benefit ya, singkatannya PMB. Berikutnya ada SMB. SMB itu singkatannya kependekan dari social marginal benefit. Berikutnya ada PMC. PMC adalah kependekan dari private marginal cost. Selanjutnya SMC. SMC adalah kependekan dari social marginal cost. Kalau teman-teman perhatikan, si benefit-benefit ini dia mirip kurva demand ya. Kalau di supply and demand nih, downward ya kan. Nah, kalau yang berhubungan sama cost nih, social marginal cost, private marginal cost, dia ke mirip seperti seperti ini kurva supply ya, produsen. Kan berkaitan ini, ada cost juga, istilah cost gitu. Berikutnya ada MD atau marginal damage. Oke, kita langsung ke pengisiannya aja. Di sini di pertama kita harus mengisi titik-titik antara PMB dan SMB. Kita lihat di grafik ini dinyatakan bahwa PMB itu sama dengan SMB, gitu ya. Private marginal benefit sama dengan social marginal benefit untuk kasus negatif production externalities. Kita isi aja sama dengan nih. PMC-nya gimana? Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan ada dua kurva ini ya, PMC ya. Ini yang satu PMC 1 nih, sama yang dua ini kita sebut dua. Nah, SMC ini PMC kita anggap ini PMC awal ya. Jadi PMC itu sama SMC gimana hubungannya? Nah, menurutku lebih kecil nih. PMC lebih kecil daripada SMC. Selain kelihatan dari bentuk kurvanya, juga secara rumusnya bisa dilihat ya. SMC itu sama dengan, itu juga sekalian ngisi yang ini, SMC sama dengan PMC ditambah marginal damage. Kalau kita masukin angka deh, misalkan 2 lebih kecil daripada 3 gitu ya. Berarti kan untuk dapat 3, kita masukkan ke rumus nih. 2 plus 1 gitu, betul kan ya? Nah, jadi seperti itu. Itu jawabannya untuk eksternalitas produksi yang negatif. Kita ke eksternalitas produksi yang positif dulu kali ya. Eksternalitas produksi yang positif. Nih, eksternalitas produksi yang positif. Nah, kalau teman-teman lihat, kenapa yang aku highlight di sini adalah PMC-nya, karena kurvanya mirip-mirip ya, cuma tadi si SMC di atas, sekarang si SMC di bawah. Kita alihkan dulu perhatian kita kepada PMB-nya. Untuk pembahasan produksi, eksternalitas produksi, yang perlu kita perhatikan hanya PMC-nya nih, soalnya PMB-nya nggak kemana-mana kan kurvanya, cuma satu garis kan. Itu ya, itu salah satu kuncinya. Jadi untuk PMB tetap sama seperti SMB, untuk eksternalitas produksi yang positif. Yang berbeda hanya PMC-nya nih dan SMC-nya ya. Karena tadi kalau kita lihat di kurva sebelumnya, si SMC ini kan di atas nih. Sehingga PMC-nya lebih kecil daripada SMC. Dan sekarang si positif production externality, SMC di bawah gitu ya. Berarti kan si PMC-nya lebih besar daripada SMC. Ini juga terbukti dari rumus SMC. Kalau teman-teman lihat isinya, rumus SMC kan PMC dikurang MB. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman notice nih, ada beda diksi ya. Dia pakai marginal benefit, dia pakai marginal damage gitu ya. Jadi si SMC sama dengan PMC dikurang marginal benefit, sedangkan kalau eksternalitas produksi yang negatif, dia pakai diksi marginal damage. SMC sama dengan PMC ditambah
marginal damage. Oke, berikutnya kita ke eksternalitas konsumsi yang negatif dulu ya. Karena urutannya tadi itu dulu nih, sebelum yang positif. Ini kurvanya, si eksternalitas negatif consumption ya. Nah, kalau untuk si eksternalitas konsumsi yang perlu kita highlight adalah PMB dan yang perlu kita highlight PMB-nya gitu maksudnya ya. Karena tidak seperti eksternalitas produksi, di sini yang tetap adalah PMC-nya. PMC selalu sama dengan SMC gitu ya. Jadi ini sudah bisa kita jawab dulu di sini ya. Di eksternalitas produk konsumsi yang negatif maupun positif, kondisinya PMC sama dengan SMC. Yang bergerak hanya PMB-nya saja. Oke, kita kembali ke eksternalitas konsumsi yang negatif. Kita lihat posisi PMB di mana ya relatif terhadap SMB. Nih, PMB-nya di sini, SMB-nya di bawahnya. Maka bisa dikatakan bahwa PMB lebih besar daripada SMB. Kita lihat dari rumusnya. Definisi SMB, rumus SMB itu PMB dikurang marginal damage gitu ya. Nah, ini juga quick hint ya istilahnya kalau di Gruber. Eksternalitas negatif dia pakai istilah marginal damage ya. Sedangkan eksternalitas positif baik itu produksi maupun konsumsi dia akan pakai istilah marginal benefit. Oke, kembali ke rumus ini gitu ya. Kembali ke jawaban kita masih membahas eksternalitas konsumsi yang negatif. SMB itu kan sama dengan ya PMB min MD. Nah, berikutnya setelah kita bahas eksternalitas konsumsi yang negatif, kita akan melangkah ke eksternalitas konsumsi yang positif. Cuma sayangnya di sini bab 5 ini kayaknya nggak ada deh kurvanya gitu ya. Cuma kita bisa pakai logika dasar aja berdasarkan jawaban kita di eksternalitas konsumsi yang negatif. Kalau kita melihat PMC-nya sama, berarti seperti konsep yang kita kerjakan sebelumnya dong, yang berbeda hanya apakah dia lebih besar apa lebih kecil gitu ya. Nah, kita lihat aja nih. Kalau tadi si negatif PMB-nya lebih besar daripada SMB, maka untuk eksternalitas konsumsi yang positif, mestinya PMB-nya akan lebih kecil daripada SMB. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan nanti si garis merah ini, SMB-nya tuh di atas ini nih. Ya, itu. Maka rumusnya adalah dia ditambah marginal benefit. Ya. SMB sama dengan PMB ditambah marginal benefit. Panggil quick hint-nya adalah ketika kita membahas eksternalitas positif, mau baik itu produksi maupun konsumsi, istilah yang dipakai adalah marginal benefit. Kalau kita bahas eksternalitas negatif, baik itu eksternalitas untuk produksi maupun konsumsi, kita akan pakai diksi marginal damage. Ini untuk soal yang pertama yang akan kita bahas terkait T4 ini.